kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur tak henti-hentinya kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka melakukan sebuah kegiatan akademik, yaitu seminar proposal disertasi yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh Muhammad Sain dengan NIM 2233700011 dengan judul Model Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Brand Image Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lampogo, Kabupaten Polewali Mandar. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirim kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi kita semua di muka bumi ini dan mengangkat manusia minaz zulumati ilan nur. Baik, saya menyapa kepada Bapak Dr. Sarifuddin Yusuf MSI sudah ada di dalam Zoom. Kemudian Bapak Dr. Abdul Halik, kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Nasri Hamang MAG sudah ada di dalam Zoom, dan kita akan menunggu sebentar kalau sempat bergabung Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad MSI ya, dan Bapak Dr. Raya Mangsi MPDI. Baik, untuk mempersingkat waktu atau mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Promopendus untuk memaparkan draft atau proposal disertasi selama 10 menit. Saya persilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat tim penguji Prof. Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI, yang kami hormati Bapak penguji 2 Bapak Dr. Raya Mangsi SPD MPDI, yang kami hormati penguji 3 Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Nasri Hamang MAG, yang kami hormati penguji promotor 1 sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad SOS MSI, yang kami hormati Kopromotor 1 Bapak Dr. Sarifuddin Yusuf MSI, yang kami hormati penguji Kopromotor 2 Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, serta teman-temanku yang ikut bergabung dalam seminar proposal ini, yang kami banggakan, terkhusus buat istri yang sangat saya cintai bersama dengan keluarga. Terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam materi proposalnya. Adapun judul yang kami angkat pada kesempatan ini yaitu model manajemen pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan brand image Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lampogo, Kabupaten Polewali Mandar. Pastikan menimbulkan suatu pertanyaan mengapa saya mengangkat judul ini. Kemudian latar belakang. Jadi pondok pesantren modern memainkan peran penting dalam membawa pendidikan Islam ke arah yang lebih relevan dengan tantangan dan peluang di zaman modern. Ada beberapa permasalahan umum yang kami dapatkan di dalam perencanaan penelitian ini yang dihadapi oleh pondok pesantren. Yang pertama yaitu adalah banyaknya pondok pesantren yang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan visibilitas mereka secara online.
Jadi di sini mereka itu memang menggunakan media online, tapi kebanyakan di antara mereka itu hanya sebatas silaturahmi, bukan dalam hal untuk bagaimana melakukan pemasaran untuk meningkatkan brand image. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diferensiasi dan branding. Jadi image-nya mereka, diferensiasi dan branding di tengah persaingan yang semakin ketat. Kemudian yang ketiga, latar belakangnya itu adalah keterbatasan sumber daya. Jadi di mana yang ketiga ini sebenarnya kita sangat berpengaruh kepada kemampuan finansial atau keuangan mereka. Nah, seperti itu sehingga terjadilah keterbatasan sumber daya. Itulah tujuannya akan nanti kami angkat. Kemudian yang keempat adalah target market yang kurang tepat. Nah, berarti marketnya kurang tepat sasaran. Kemudian yang keempat, reputasi dan citra sebuah pondok pesantren. Nah, kemudian yang kelima, strategi pemasaran yang tidak terintegrasi. Jadi sebenarnya mereka sudah melakukan pemasaran, tapi hanya kurang terintegrasi. Jadi sistemnya yang mungkin nanti akan kami ingin teliti dan benahi. Seperti itu. Nah, pondok pesantren modern perlu mengembangkan strategi pemasaran yang holistik dan terintegrasi. Fokus pada pembangunan keunggulan kompetitif, memperkuat visibilitas online, membangun keterlibatan komunitas, dan menjaga manajemen reputasi yang baik dengan pendekatan yang komprehensif dan proaktif. Pondok pesantren dapat meningkatkan daya tarik atau branding yang pada gilirannya berhasil menarik calon siswa yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Nah, inilah yang akan menjadi tujuan utama kami nanti. Kemudian, adapun kontribusi dari penelitian ini yang akan dicapai, yakni penelitian ini akan membantu untuk memahami secara mendalam tentang model manajemen pemasaran jasa Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lampoko dalam membangun brand image. Ya. Nah, dari latar belakang itulah sehingga kami mengidentifikasi masalah. Ada 5 masalah yang kami angkat di dalam proposal ini. Nah, di sini yang pertama adalah banyak pondok pesantren yang masih menggunakan metode tradisional dalam manajemennya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, di tengah persaingan yang semakin ketat, penting bagi pondok pesantren untuk membedakan diri mereka dari pesaing dalam membangun branding yang kuat. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Ini biasa jelas faktor penyebabnya. Di mana saat ini banyak pondok pesantren menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan, SDM, ataupun infrastruktur. Kemudian yang keempat, target market yang kurang tepat. Kemudian yang kelima, strategi pemasaran yang tidak terintegrasi, di mana berbagai aktivitas dan elemen pemasaran tidak bekerja secara harmonis dan mencapai tujuan yang sama. Nah, dari identifikasi masalah tadi, maka kami merumuskan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama adalah bagaimana desain pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan brand image pada Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lampoko Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan brand image Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lampoko Kabupaten Polman. Yang ketiga, bagaimana evaluasi pemasaran dalam pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan brand image pada Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lampoko Kabupaten Polman. Yang keempat, bagaimana formulasi manajemen pemasaran dalam meningkatkan brand image Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lampoko Kabupaten Polewali Mandar. Baik, kita masuk kepada fokus pada penelitian. Nah, di dalam proposal ini kami mengangkat 2 fokus penelitian, yaitu manajemen pemasaran jasa, kemudian brand image pondok pesantren. Kemudian brand image manajemen pemasaran jasa pendidikan ini ada beberapa indikator yang kami angkat. Yang pertama itu perencanaan pemasaran,
kemudian pengorganisasian pemasaran, kemudian pelaksanaan pemasaran, kemudian evaluasi pemasaran. Fokus yang kedua, brand image pondok pesantren. Ada beberapa indikator. Yang pertama, akreditasi kelembagaan. Kemudian yang kedua, perubahan tingkah laku siswa. Yang ketiga, prestasi siswa. Yang keempat, kualitas lulusan. Kemudian kegiatan unggulan pesantren. Kemudian tinjauan pustaka. Penelitian relevan merujuk pada orisinal hasilkan kontribusi baru, unik atau inovatif bagi pengetahuan atau pemahaman di bidang tertentu. Penelitian relevan ini ada 7 yang kami angkat di dalam PPT ini 4. Yang pertama, disertasi oleh Muhammad Hilmi. Jadi tahfiz Al-Quran sebagai brand image pendidikan Islam modern. Studi di Pondok Pesantren Al-Aisisiyah, Abu Hurairah, dan SD IT Anak Soleh Mataram. Kemudian yang kedua, Umi Mahfulatul Khairiyah dan Beni Sintasari, yaitu strategi promosi dalam manajemen pemasaran Pondok Pesantren Al-Urwatul Usko Diwek Jombang. Kemudian yang ketiga, Ahmad Muadin, yaitu tentang manajemen pemasaran pendidikan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah manajemen pemasaran pada Pondok Pesantren. Kemudian selanjutnya teori-teori. Jadi tinjauan teoritis. Yang pertama itu konsep lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah fungsi-fungsi manajemen pemasaran. Kemudian yang ketiga, konsep manajemen pemasaran pendidikan. Nah, terus yang keempat, brand image pondok pesantren. Nah, jadi di dalam brand image ini bagaimana citra atau merek dari sebuah pondok pesantren itu menjadi persepsi dan gambaran yang dibentuk di benak masyarakat tentang bagaimana lembaga pendidikan tersebut. Kemudian faktor-faktor terbentuknya brand image itu meliputi 3. Yang pertama itu adalah keunggulan produk, kemudian kekuatan merek, kemudian keunikan merek. Nah, baik, kita masuk kepada kerangka pikir. Nah, jadi di paling atas itu adalah lembaga pendidikan. Nah, di bawah lembaga pendidikan itu ya kita menggunakan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kemudian Quran Surazat ayat 29. Nah, lembaga pendidikan ini tentunya memiliki namanya tantangan manajemen. Nah, di dalam penelitian awal kami kemarin, kami melihat yang akan kami bedah itu ada kurangnya pemanfaatan IT. Artinya dia memanfaatkan IT tapi kurang dalam hal pemasaran. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Nah, kemudian target yang kurang tepat, kemudian strategi yang tidak terintegrasi. Maaf. Nah, kemudian manajemen pemasaran tentang perencanaan pemasaran, kemudian pengorganisasian pemasaran, kemudian pelaksanaan pemasaran, kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, setelah itu dari mana kita mengukur tentang meningkatkan brand image, yaitu keunggulan produk, kekuatan merek, dan keunikan merek. Nah, kemudian metode penelitian yang kami gunakan yaitu jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan corak penelitian field research atau yang biasa kita sebut lapangan. Kemudian di sini paradigmanya penelitian saat ini menggunakan jenis paradigma konstruktivisme. Paradigma ini mempertimbangkan bahwa pengetahuan itu dibangun melalui proses interaksi antara peneliti dan realitas yang dipelajari.
Jadi sebenarnya sistemnya itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita mau bagaimana supaya bersinergitas seperti itu. Kemudian sumber data rasa jelas ya, kalau biasanya kualitatif itu penelitian ini lebih fokus pada partisipasi keterlibatan stakeholder khususnya yang di pondok pesantren Al Ikhlas Lampoko dalam merencanakan dan melaksanakan manajemen pemasaran. Wawancara dilakukan kepada pimpinan pondok pesantren, kemudian tenaga pengajar pondok pesantren, kemudian santri dan staf yang fokus menangani tentang pemasaran serta masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, teknik analisa datanya itu reduksi, kemudian display data, kemudian verification. Saya rasa mungkin cukup pemaparan sementara ini, dan kami menunggu untuk pada penguji dan para teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang mau dikoreksi. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan proposal disertasi Saudara Muhammad Saing dengan judul Model Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan dalam meningkatkan mutu brand image pada Pondok Pesantren Al Ikhlas Lampoko Kabupaten Puali Mandar. Sebelum saya arahkan kepada promotor, kopromotor dan penguji, saya berikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan saran atau pendapat atau semacamnya. Silakan. Saya Bu Prof. Ya, silakan Saudara Abdul Hamid ya. Ya. Iya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judul yang sangat luar biasa dan proposal yang luar biasa juga. Dan yang sangat menarik juga mengenai pemaparannya. Namun dalam hal ini saya masih bingung dan bertanya mengapa memilih model manajemen pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan brand image pondok pesantren. Bukankah setiap pondok saya lihat beberapa ini rata-rata untuk membangun brand image-nya itu biasanya dari segi kualitas pendidikan atau program unggulan dan lain sebagainya, atau ada sesuatu yang tidak kami mengerti karena keterkaitan tadi dengan pemasaran, apakah tidak seolah-olah mengarahkan pondok pesantren itu ke seolah-olah kayak seperti bisnis dan lain sebagainya. Itu mungkin kami butuh penjelasan tentang itu. Jangan sampai kami salah memahami tentang apa itu pemasaran, apakah hanya khusus untuk usaha saja atau bagaimana. Itu mungkin pertanyaan utamanya kenapa memilih judul ini. Terima kasih. Oke, silakan Pak Muhammad Sain. Ya, terima kasih Bapak Ustaz calon Doktor Ustaz Hamid. Saya rasa pertanyaannya sangat menarik dan sangat berbobot, sempat buat jantungan. Jadi mengapa saya memilih judul ini? Karena saya merasa basic saya itu sebenarnya ada di pemasaran. Itu yang pertama. Jadi saya sangat senang mengangkat judul pemasaran. Kemudian yang kedua, saya ingin bagaimana pondok pesantren itu menjadi unggul. Saya ingin bagaimana pondok pesantren itu bisa menjadi salah satu lembaga pendidikan yang bisa diminati begitu banyak orang. Nah, karena beberapa image sekarang yang beredar itu bahwa nanti dikasih masuk anaknya di dalam pesantren kalau nakal. Nah, seperti itu. Artinya
image-image seperti ini yang perlu kita benahi sehingga pondok pesantren itu bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik di mata masyarakat, khususnya kalau dalam istilah pemasaran pangsa pasar atau market share, sehingga bisa memperbaiki brand image seperti itu. Ya, seperti itu mungkin. Ya, Gimana Pak Abdul Hamid? Iya, terima kasih Pak Jisain. Oke, masih ada yang Iya, lain? Bagaimana audiens yang lain? Ada masukan? Ada Prof, sudah bagus Prof. Oh, Sudah sudah. sesuai dengan Alhamdulillah. jurusannya beliau ini. Oke, Salah. kalau begitu saya arahkan kepada penguji pertama. Saya undang dulu Bapak Dr. Kiai Haji Nasri Hamang MAG. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati tim promotor, teman-teman penguji, adik-adik peserta seminar, teristimewa calon peneliti Muhammad Sain. Ya, jadi judul itu ya, jadi judul itu harapannya begitu dibaca oleh siapapun yang baca, yang penting orangnya berpendidikan, terpelajar, apalagi mungkin mulai tingkat SMA, apalagi 1 S2 S3. Jadi sudah bisa memahami apa maksud itu judul. Ya. Jadi saya buka tadi, saya googling itu brand image itu bisa berarti manajemen merek. Jadi orang yang baca itu pernah googling atau baca, jadi mempertanyakan ini judul arahnya kemana. Karena dia maknai brand image dengan manajemen merek. Apalagi kalau yang baca dari jurusan agama, ya itu lebih bertanya lagi apa maksudnya ini, apa maksudnya. Nah, itu satu ya. Jadi brand image ini ya belum apa ya, belum memasyarakat di banyak kalangan. Ya sekalipun bisa diterka ini arti perkatanya. Ya, tetapi karena terkait pesantren makanya menjadi kita pertanyakan dan nanti begitu banyak mempertanyakan. Nah, yang kedua, dengan judul begini itu juga tidak kelihatan ada unsur aksiologisnya. Ini judul ini tidak kelihatan unsur aksiologisnya. Tidak tergambar bahwa ada unsur aksiologis.
Saya dulu sampaikan ini yang saya tangkap ya dari judul ini. Yang kedua, ini Muhammad Sain akan kesulitan mengembangkan ini. Ini judul sampai apalagi sampai 200 halaman. Maaf ya, itu tadi pemaparannya itu dari awal sampai akhir itu kurang lebih berulang-ulang sebenarnya. Berulang-ulang. Jadi seputaran itu. Itu tergambar bahwa setengah mati mengembangkan. Ya, jadi Sain tidak bisa sampai hari ini belum menunjukkan unsur dan itu terlihat di rumusan masalah. 4 rumusan masalah itu pada dasarnya satu. Bisa itu hakikatnya satu. Ya, apalagi campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ya, misalnya itu kata desain sudah bisa mewakili kata pelaksanaan. Ya, sudah bisa. Sudah bisa mewakili relatif semakna dengan formulasi. Jadi desain formulasi itu bisa sama, itu sama nanti anunya. Sama arahnya. Desain dan formulasi. Ya. Jadi itu ya. Sehingga nanti ini maaf ya, jadi Anda akan kesulitan mengembangkan. Sehingga nanti yang kelihatan itu betul-betul hanya ilmu pemasaran. Misalnya saya kan juga mengajar lama di ekonomi Islam di IAIN. Di saya agak banyak tahu juga begini. Jadi apa itu faktor-faktor yang menggerakkan misalnya pemasaran. Jadi nanti yang tergambar itu di disertasinya ilmu pemasaran, bukan kependidikan. Bukan kependidikan. Sementara yang kita harapkan aksiologisnya nanti itu adalah pendidikan. Pendidikan. Misalnya aksiologisnya apa? Apakah brand image itu, membangun brand image itu juga diharapkan sekaligus misalnya meningkatkan sumber daya pesantren, sumber daya sarana, prasarana, fasilitas, jumlah murid, kualitas pembelajaran. Itu namanya baru aksiologis. Ya, jadi harusnya ada unsur begitu. Siap. Jangan pemasaran semua di rumusan masalah. Karena itu di judul harus ada terselip di situ. Bagaimana caranya ada unsur aksiologis. Ada unsur aksiologis bahwa dengan inisiatif, dengan ide brand match ini, dengan ide manajemen pemasaran untuk meningkatkan brand image, maka independen, variabel independen, apalagi terikat itu. Ya, ada lagi variabel berikutnya muncul, yaitu tadi aksiologisnya, sekaligus meningkatkan misalnya sumber daya pesantren. Jadi itu harus ada begitu menurut saya. Bagaimana caranya menyelipkan supaya nanti jual musa masalahnya lebih kaya. Jangan hanya yang berbau pemasaran. Saya ulangi terkait ini rumusan masalah, hindari itu ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia.
Nah, karena itu tadi bahasa Inggris itu sudah bisa mewakili. Kalau bahasa Inggris semua. Itu rumusan masalah. Rumusan masalahnya. Ya. Jadi kalau nanti juga terlalu panjang judulnya bisa juga sampai di sini. Tetapi angkat di latar belakang masalah itu anunya, efeknya ini, efikasinya, dampaknya. Setelah setelah apa namanya? Setelah menggagas satu desain pemasaran dan juga sudah melaksanakan itu pemasaran, sudah mengevaluasi, itu tentu ada dampaknya, dampak signifikan. Itu tadi, ini pesantren semakin berkembang, semakin populer. Itu aksiologisnya itu. Jadi itu formulasi diganti saja dengan itu tadi, bagaimana dampak atau bagaimana efek desain pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan brand manage pondok pesantren Al-Ikhlas, ya, atau bagaimana implikasinya, bagaimana implikasi model pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan brand image terhadap perkembangan pondok pesantren. Implikasinya terhadap perkembangan pondok pesantren. Itu baru aksiologisnya ada. Jadi saya punya usul itu nomor 4 diganti dengan implikasi atau efek. Yang saya maksud efek itu adalah hasil dari situ, hasil dari penerapan pelaksanaan pembesaran jasa pendidikan. Efeknya itu implikasi diharapkan. Misalnya setelah menjalankan ini pembesaran, model pembesaran, terjadi peningkatan jumlah santri, sarananya ada pertambahan dari segi representatifnya. Itu seperti mau representatif di tingkat desa ya, Lampoko. Artinya seperti itu bisa jadi ikon kelihatan kalau cuma tingkat desa ini di Lampoko, ya. Kemudian tadi tiap tahun misalnya bertambah gurunya, ustadznya, ada guru yang datang melamar untuk jadi guru pesantren. Itu artinya model pemasaran yang dikembangkan, yang digagas dan dijalankan itu ada implikasinya, ada efeknya, ada efikasinya, ada dampak positif. Ya, jadi itu usulan saya. Boleh mempertahankan judul, tetapi di latar belakang ditambah tadi itu. Ini salah satu desain, salah satu dari grand teorinya. Ini tidak boleh tidak, karena ini penelitian begitu harus ada kontribusi. Ya, tidak boleh hanya sampai bahwa populer toh melalui apa namanya, melalui apa nih, cara online ya, cara medsos begitu, cara sosialisasi melalui artikel. Ya, namanya penelitian tidak bisa sampai di situ. S3 harus kelihatan kontribusinya. Kontribusinya tadi yaitu dengan sekian tahun menjalankan ini ide, alhamdulillah misalnya ya, ada kemajuan. Ada kemajuan itu pesantren. Ya. Jadi untuk Muhammad Sain, saya ulangi bahwa saya baca tadi
Ada yang saya baca sampai sekian. Latar belakang besarnya saya sudah baca semua. Sesudahnya itu saya baca 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 sepintas ya, baca sepintas. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan media sosial, memang otomatis itu meningkat itu brand image ya, brand image. Sampai di sini dulu saya jawab dulu apa yang Anda maksudkan ini, definisi personalnya brand image. Apa yang Anda maksudkan itu? Brand image. Ya, jadi Tabe Pak Kiai, jadi brand image itu adalah gambaran yang dibentuk di dalam pikiran konsumen ketika melakukan interaksi dengan brand. Jadi apa namanya, semacam kayak penilaian masyarakat tentang pondok pesantren itu sendiri. Nah, dari segi bisa saya kembangkan sedikit, Pak Ya. Kiai. Jadi Ya. dengan adanya manajemen pemasaran ini, dengan memaksimalkan apa namanya, sistem yang ada di dalam pondok pesantren ini, sehingga bisa menggambarkan tentang bagaimana pondok pesantren tersebut saat ini. Karena pengamatan awal kami di lapangan, kami melihat bahwa sebenarnya pondok pesantren ini sudah melakukan pemasaran-pemasaran, sudah melakukan sistem pemasaran, hanya saja tidak terintegrasi, tidak tersistem dengan baik, sehingga ada poin-poin plus yang harusnya sampai kepada masyarakat, kalau dalam bahasa pemasaran itu apa namanya, pangsa pasar, tapi itu tidak tersampaikan ke sana karena ada sistem yang tidak dijalankan. Nah, inilah Ya. sebenarnya gambaran tujuan utama saya melakukan penelitian ini. Oh, iya. Jadi implikasinya itu dampaknya Pengembangan. membuat pesantren ini tidak mengalami kemajuan yang signifikan ya. Iya, Karena tidak terintegrasi. iya, tidak terintegrasi Oh sistemnya. ya. Jadi itu implikasinya. Iya, Dampaknya itu ya. nampaknya akan, Karena tidak terintegrasi. iya, Oh ya. Jadi itu anunya. Bagaimana dampaknya tadi itu. ya, Itu namanya anunya nanti. hasilnya. Aksiologisnya toh. Iya, Sekali sosiologisnya itu juga iya, memang bisa bersifat negatif, Pak. Artinya dengan mengemukakan dampaknya tadi itu, warga pesantren itu bisa sadar iya. bahwa kalau tidak terintegrasi kita bisa jalan di tempat ini. Itulah nanti anunya ya. Iya, Itulah temuannya. iya, Itulah nanti mengarah kepada temuannya. Ya. iya, Jadi seperti itu Pak Kiai. sekali lagi saran saya itu ya, tambah itu ganti formulasi, Iya, karena formulasi mirip-mirip juga dengan desain. iya, yang Nanti pertama, kayak bisa berulang anunya, penjelasannya. Ya, ya. iya, siap. Apalagi ini formulasi terlalu bahasa umum lagi. Terlalu bahasa umum formulasi. Ada formula F. Begitu Dokter Halia. Iya. Formula F. Lomba itu kalau formula F itu mobil apa itu? Jadi Mobil formula formulasi itu formula misalnya formula tuh tepung campur gula, campur telur, campur gula pasir. Itu namanya jadi, formula. iya, Jadi mencampur mirip-mirip adukan. dengan desain juga. Iya, Akhirnya terulang kedengaran, ini rumusan masalahnya. iya, siap Pak Kiai. Ya, jadi sudah bagus itu kalau tadi itu ya. Bagaimana dampak ya? Iya. Bagaimana dampak ini
eh, apa tadi itu? Bagaimana dampak ini model pemasaran jasa ini tadi? Yang bagaimana dampak model pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan brand image di pondok pesantren. Ya, maksud cari bahasa yang ilmiah. Siap. Selama ini maksudnya bagaimana dampaknya yang manajemen yang dijalankan selama ini. Iya. Dampaknya tadi itu karena dijalankan tidak terintegrasi, Ya. membuat ini pesantren tidak mengalami kemajuan yang signifikan Iya. atau menggembirakan begitu. Iya. Ya. Nah, jadi itu yang diharap ya, menurut Iya. saya. Siap, Pak Kiai. Ya, itu menggeleti itu. Anda ini Sain mengajar di situ. Tidak, Pak Kiai. Oh ya. Kebetulan ada Jadi beberapa keluarga. bagus ini supaya nanti orang pesantren paham ini. Iya. Oh, kalau tidak melakukan tindakan terintegrasi, itu susah akan berkembang. Iya. Nah, ini bagus ya. Ya, bagus ya. Jadi Pak Kiai, saya ambil dari pengalaman saya, Pak Kiai. Saya punya usaha perusahaan itu sekarang kan ada 3. ya, Dan alhamdulillah omset tiap tahun itu bertambah, karyawan juga bertambah, dan hal inilah yang memicu saya bagaimana supaya yang saya terapkan dalam perusahaan saya ini bisa juga saya terapkan di sana supaya bisa menambah apa namanya santrinya seperti itu. Iya, dan ya. sebagainya. Ya. Jadi selanjutnya tentu diharapkan nanti apa namanya memberikan gambaran, misalnya kalau atau jika dilakukan secara terintegrasi, maka diasumsikan atau diyakini sekalian pakai, maka diyakini pesantren akan mengalami kemajuan. Kemajuan. Nah, dari tahun ke tahun. Ya, Ya, itu siap, okay. itu namanya teori. Teori namanya berkontribusi. Kontribusi ya. Jadi tadi 2 masalah pentingnya di situ. Satu tadi pesantren akan stagnan. Yang kedua tadi dengan menerapkan menjalankan terintegrasi, maka insya Allah pesantren begini Maju. ya. Saya kira cukup dari saya. Siap, okay. Nanti Pak Saripudin yang lanjutkan karena dia calon profesor manajemen. Ya, amin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Waalaikumsalam. manajemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada komentar dari Pak Muhammad Sain? Sudah? Cukup? Sudah, cukup. Iya, baik. Saya memanggil sebagai penguji pertama, mungkin sudah bergabung di dalam Zoom ini Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad, MSI. Assalamualaikum, Prof. Sudah ada bergabung belum, Pak Rektor? Ada saya, tapi Prof, ada saya punya ipar itu atas nama Jamaluddin juga. Oh iya. Ikut bergabung. Oh belum ada Pak Rektor. Iya. Ya. Kalau begitu sambil menunggu, saya persilakan Bapak Dr. Saripudin Yusuf, MSI. Silakan Prof, silakan Pak Dokter. Halo, Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Dr. Syarifuddin Yusuf. Tadi ada saya lihat. Ada ya? Siapa lagi? Bapak Dr. Syarifuddin Yusuf. Oh, saya ya. Oh iya. Silakan Pak. Jelas jika anunya karena terpantau saya rasa di sini. Tidak tahu kenapa ini nah. Jelas jika? Jelas suara saya? Jelas suaranya, Pak Dokter. Oh iya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Ustaz siapa? Pak Zain di. Iya, Pak Dokter. Alhamdulillah sudah maju ini Pak Zain, Mama Zain. Ini tadi Pak Ustaz itu sudah menyampaikan bahwa ini menarik ini penelitiannya kalau memang bisa menemukan modelnya nanti ya. Tidak terpantul ya di situ karena di sini kenapa? Tidak terpantul? Terpantul Pak. Terpantul ya. Jadi makanya saya Iya. gimana kenapa jadi begini? Saya sambil buka di laptop lebih bagus. Ya, jadi kayak terpantul ya, enggak bagus anunya. Sudah bagus. Oke. Sudah bagus Pak. Saya coba di laptop ini biar. Sudah bagus. Ya, Tidak bagus. terpantul lagi. Sudah bagus, Pak Dokter. Pak Zain mungkin bisa dikasih keluar dulu anunya, PowerPoint-nya. Bisa ya. Mudah-mudahan tidak terpantul lagi. Ya sudah bagus Pak. Apa jelas Pak Zain ya. Ya, jadi betul bahwa judul penelitiannya ini kan menarik. Sangat menarik ya. Waktu konsultasi saya memang sudah ingatkan karena ini namanya mau menemukan model. Jadi dia mau menemukan model ya kalau penelitian disertasi sudah baguslah kalau dia bisa menemukan model ya. Apalagi karena hanya satu objek penelitiannya yaitu pesantren apa tadi itu Lampoko apakah ya. Jadi tapi mana ini Pak Muhammad Zain tidak kelihatannya. Apa dipantau dia? Prof, Oh ya, Kelihatan Pak Dokter. Ada ketawa. dengan wajah tegang Prof ada. oh, ada yang perlu dikonfirmasi. Ya, jadi memang ini mau menemukan bahwa harus bagus ini penelitiannya kalau betul-betul menemukan dan harapan kita bahwa penelitian ini mampu betul menemukan satu model ya bahasa di sini dia pakai manajemen pemasaran dengan membangun image-nya ya. Iya. Nah, cuma saya kan pernah dulu minta supaya karena ini tidak kalau ini mau menemukan model baru paling tidak sudah ada semacam rancangan model ya
paling tidak ada semacam rancangan model yang mungkin sudah ada yang dimiliki atau pernah dipraktekkan di tempat lain. Ya, sehingga nanti apakah sama atau ada tambahan modal. Jaringanku ini tidak bagus ah. Siapa jaringan? Terputus kayaknya. Oh, Jaringannya Pak Dokter yang kurang bagus. oh. Iya, terputus. Ya, agak terputus-putus mungkin jadi. Ya, jadi saya tidak terlalu mempersoalkan lagi rumusan masalahnya. Hanya saya belum melihat dengan rancangan model yang ingin dikembangkan atau ditemukan lebih baru lagi. Jadi di situ saja. Karena tadi kan ada semacam tadi kalau saya lihat itu di brand image itu apa sih yang menjadi brand image nanti yang mau ditonjolkan di situ. Kan sudah harus mulai terlihat itu bahwa ini. Kalau misalnya tadi bahwa belum terkoneksi, kalau itu menjadi temuannya nanti, ya silahkan dimasukkan menjadi bahagian dari model baru yang nanti temuannya jadi perhatian buat saya dalam konteks menemukan model baru dalam manajemen pemasaran. Brand image-nya juga ini kan saya belum terlalu melihat betul apa brand image yang mau ditunjukkan. Jadi perjelas itu apakah brand image yang sudah ada polanya yang kita sudah temukan ya atau secara konseptual sudah ada yang kita kan. Siapa? Oke, saya perlihatkan. Nah, pakai sudah selesai ini ya. Apa itu? Adakah brand image yang sudah apa kedengaran ya? Kedengaran, Prof. Tabe. Jadi brand image ya yang kami masukkan di dalam kerangka. Apa sudah ada brand image yang biasa atau bagaimana Pak? Secara teori konsep biasanya itu sudah ada memang. Iya, sudah ada Pak Dokter. Jadi sementara yang saya masukkan di sini adalah keunggulan. Kalau itu ya artinya nanti masuk jadi yang ini ya apa saja di situ ya Mbak terlalu Ada muncul. 3 ini Pak Dokter, keunggulan produk, keunikan produk. Gitu ya. Iya. Iya masih tidak kelihatan ini gambarnya apa manajemen pemasaran di mana brand image-nya ini brand image di bawah apa ini? Ya, itu yang ada keunggulan produk, kekuatan merek, keunikan merek. Saya tidak bisa membaca apa dan saya
Jadi perjelas brand image kalau misalnya nilai-nilai Islami misalnya atau apa harus ditunjukkan itu karena itu menjadi bahagian yang akan kita teliti betul nanti bahwa betulkah itu menjadi satu brand image di dalam meningkatkan misalnya pengelolaan pesantren. Siapa tahu ada yang spesifik misalnya di tempat penelitian kita. Nanti itu menjadi satu temuan baru kalau itu mampu dijabarkan. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Yang berikut yang perlu jadi ini silakan nanti di anu betul ya di brand image itu apanya bagaimana sama juga di manajemen pemasaran itu apanya di situ bagaimana itu perencanaannya yang bagaimana di kemudian di apa itu pengorganisasiannya yang bagaimana pelaksanaannya dan evaluasi itu kan akan muncul lebih detail lagi nanti. Kemudian berikut karena sebenarnya kalau model dia yang banyak ditemukan kalau model-model bisa memang menggunakan penelitian-penelitian kualitatif. Itu sangat memungkinkan. Tapi yang paling sering kalau yang seperti itu ya memang ada alat-alat analisis yang baik secara kuantitatif maupun yang lain itu bisa digunakan. Ya, banyak model-model yang bisa ini, baik itu analisa statistik itu bisa. Yang lain misalnya mungkin analisis misalnya ISM juga bisa menemukan model. Ya, tapi saya lihat lebih tertarik kelihatannya. Ya, cuma kalau kualitatif ya itu menemukan model ya kadang memerlukan apa ya kekuatan apa narasi dan apa yang mendalam. Jadi betul-betul diinventarisasi satu persatu item-item yang menjadi indikator dalam menemukan itu model tadi itu. Ya, jadi apalagi tadi kalau Pak Kiai tadi itu kan mempersoalkan bahkan mau diminta sampai ke dampaknya ya, dampak dengan model yang ditemukan nanti. Tergantunglah penelitinya. Kalau saya sih ya menemukan saja model yang betul-betul bisa berimplikasi kepada kemajuan atau daya tarik dari pesantren itu sudah luar biasa kalau saya melihat karena ini ada model yang mau ditemukan. Saya kira di situ poin-poinnya yang saya lihat perlu dipertajam lagi ya supaya betul-betul kita menemukan satu model. Iya, Pak. Biasanya kalau model memang ada alat-alat analisis yang analisis teknik pengumpulan data yang ini menggunakan alat apa untuk pengumpulan datanya nanti dalam merancang model itu. Mungkin hanya banyak diwawancara doang saja ya, atau mungkin menggunakan apa bahan-bahan lain untuk mencek. Ya. Ya, jadi pada prinsipnya kalau saya yang penting jelas dasar teorinya semua, baik indikator-indikator yang dijadikan sebagai parameter dalam membuat model. Kalau dasarnya semua kuat,
secara teoritis, konseptual ada, maka saya kira silakan nanti kita lihat di hasil penelitiannya nanti. Ya, siap Pak Dokter. Saya kira itu poin-poin sedikit yang saya bisa berikan masukan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang-kurang connect anunya, mungkin jaringannya tidak bagus. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas saran atau masukan yang diberikan kepada Pak Ustadz Muhammad Sain. Baik, saya kira Prof. Jamal mungkin belum bergabung ya. Assalamualaikum Prof. Pak Belum Rektor. saya konfirmasi. Saya lihat belum bergabung. Katanya ada di lokasi KKN. Iya. Kita. Oke. Pak Raya Mangsi juga saya lihat belum ada yang memantau, mungkin sibuk pada pertemuannya. Baik, saya sendiri selaku penguji utama dalam hal ini, Pak Muhammad Sain. Tadi kita sudah menyimak uraian-uraian yang disampaikan oleh para penguji sebelumnya, dan saya siapa dulu? Bapak Dr. Abdul Halik, silahkan. Nanti saya di penghujung. Silahkan Pak Dokter. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Penguji, ada Dr. PH M. Nasri Hamang MAG, ada Bapak Dr. Syarifuddin Yusuf MSI, Ibu Profesor Dr. Situarda Hanafidas MPDI, para audiens, dan yang terkhusus kepada Al-Mukarram Muhammad Sain. Masya Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini satu hal yang patut disyukuri karena ada progres ya. Sudah menuju ke satu tahapan dalam proses penelitian penyelesaian studi pada program doktor. Saya melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh para Dewan Penguji. Ketika saya sebagai kopromotor, ketika membaca usulan penelitian disertasi Saudara Promopendus ya, ini sifatnya sesuatu yang sangat menarik menurut saya, apalagi yang diteliti ini adalah Pondok Pesantren Al-Ikhlas ya, termasuk Pondok Pesantren alma mater saya. Saya kira insya Allah nanti hasil dari penelitian Saudara Promopendus ini akan berkontribusi banyak ya untuk kemajuan dari pondok pesantren itu. Dalam konteks ini ya tentu tadi juga disampaikan oleh para Dewan Penguji, perlu ada ketegasan ya, kejelasan tentang subjek penelitian yang akan dilakukan. Jadi istilah brand image ini ya memang istilah manajemen pemasaran dalam dunia bisnis ya. Nanti belakangan berkembang di dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikan itu banyak meminjam epistemologi dari dunia bisnis ya, dunia perdagangan. Ya seperti akreditasi ya. Jadi
akreditasi juga merupakan barang impor ya dari dunia perdagangan, dunia bisnis, korporasi masuk ke dunia pendidikan. Eh, Terkait dengan penelitian ini ingin menemukan model ya. Jadi kalau dalam konteks eh, ingin menemukan model ya, saya sependapat tadi juga oleh Dewan Penguji bahwa sudah ada model ya, sudah ada model manajemen pemasaran jasa pendidikan dan terus kita ingin kembangkan ya, kita ingin kembangkan ya mungkin model pemasaran jasa pendidikan selama ini ada di sekolah sekolah umum atau di konteks lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya eh, orientasi bisnisnya yang kuat ya. Tapi kira-kira kalau ini model manajemen pemasaran jasa pendidikan di pondok pesantren ya seperti apa ya? Nah, inilah yang kita ingin coba untuk kembangkan ya. Dan apabila kita bisa menemukan hal ini ya sesuatu yang sangat kontributif menurut saya di masyarakat terutama dalam hal pengembangan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, eh, menurut saya perlu dipertajam ya, misalnya di latar belakang masalah itu, riset gapnya itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya kita membaca teori tentang brand brand image ini, itu sebagian besar ya eh, sudah ada di pondok pesantren Lampoko ya, Al-Ikhlas Lampoko itu ya. Jadi misalnya dari segi fisikal ya, dari segi fisikalnya, gedungnya itu ya, itu sudah dimiliki oleh Pondok Pesantren Lampoko bila dibandingkan dengan kompetitor di sekitarnya itu. Jadi beberapa pondok pesantren yang ada di Polman yang dekat dengan Lampoko ini, kalau dari segi gedung ya mungkin belum ada yang saingi ya. Dari segi gedung ya, itu salah satu barangkali ya dalam konteks brand image gitu. Eh, Kemudian dari segi asrama, kedisiplinan, kontes keilmuan, eh, kemudian aspek pemanfaatan teknologi. Ya karena pondok pesantren ini adalah modern ya. Bahkan ya belajar kimia, biologi, fisika, punya lab sains itu. Jadi dari segi teknologi saya kira lebih ini ya, lebih maju dibanding dengan pondok pesantren yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya ada yang sudah besar itu pondok pesantren Salafi, ada Hasan Yamani, yang di Campolagian itu ya ada beberapa pondok pesantren yang ada di sekitar Kanang ya sudah maju juga, Ardi Salah gitu ya. Eh, Ya saya sudah lihat juga gedungnya apa dari aspek itu ya. Segera pondok pesantren Al-Ikhlas ini eh, sudah terdepan ya dari segi visualnya itu. Nah, itu tadi yang menarik, ada sesuatu yang perlu dibenahi dari segi manajemen pemasaran jasa pendidikan itu ya. Yang kita ingin temukan karena dari segi potensial brand image-nya ini sudah luar biasa menurut saya jika dibandingkan dengan pondok pesantren yang ada di sekitarnya sebagai kompetitornya ya. Jadi saya sepakat juga tadi terkait dengan ruang lingkupnya ya. Brand image ini yang seperti apa atau di wilayah mana yang kita ingin munculkan, orbitkan ya. Jadi brand image ini kan termasuk juga dengan istilah nilai jual ya. Ya. Apa yang menjadi nilai jual kita di masyarakat ya. Jadi eh, apakah di wilayah tadi disebutkan akreditasi ya, berarti di wilayah mutu. Akreditasi ini pun juga sesungguhnya sudah dimiliki oleh pesantren yang lain itu ya. Sekira rata-rata akreditasi sangat baik itu. Ya, kalau dari segi akreditasi ya. Nah, kalau misalnya eh, aspek manajerial
kepemimpinan dan manajerial. Nah, ini yang barangkali yang masih kurang ya. Kepemimpinan yang karismatik misalnya, gitu ya. Yang tentu bukan hanya di dalam pondok, tetapi juga punya nama di luar, gitu ya. Ini berbeda dengan pondok pesantren di yang lain, gitu. Yang dengan penggunaan istilah kiai itu ya. Ya. Kiainya pesantren, di pesantren ini ya apa masih ada ya Pak Kiai Haji Hussein Unding ya, yang pernah jadi PDM di Majene itu. Itu di era saya beliau jadi pimpinan itu ya. Ya, pakai Haji Hussein Onding, LC. Jadi selepas itu memang kelihatan sudah mulai down ya, karisma pesantren itu karena kehilangan sosok pemimpin yang punya karisma di tengah masyarakat itu. Itu dulu pakai Haji Hussein Onding, LC. Nah, belakangan itu yang menjadi uh, pemimpinnya kan ini punya struktur yang unik ya di pondok pesantren ya. Ada ketua yayasan, ada pimpinan pesantren, ada kepala sekolah gitu ya. Jadi itu wilayah wilayah job kerjanya itu kan rumit juga itu ya dari segi pengambilan keputusan dan seterusnya. Kelihatannya ya dulu kalau di pimpinan pesantren itu yang mengawal tentang kegiatan-kegiatan pondok gitu ya. Misalnya pengajian, pembacaan pembelajaran kitab kuning dan seterusnya. Itu kalau pimpinan pesantren lebih kepada penguatan kajian-kajian keislaman dan bahasa ya, penguasaan bahasa. Sedangkan kepala sekolah itu lebih mengarah kepada eh, pengembangan atau pelaksanaan dari program kurikulum yang ada. Eh, jadi itu eh, dari segi kepemimpinan ada memang kompleksitasnya, tetapi kalau itu menemukan semacam tadi ini ya model ya, model dalam hal koordinasi, eh, konsultatif dan seterusnya, itu akan menjadi sesuatu yang potensial menurut saya. Jadi karena kepemimpinan yang berjenjang inilah ketika dimanfaatkan dan menemukan racikan teori yang lebih tepat itu sesuatu yang sangat potensial. Nah, jadi oleh karena itu hasil dari pembacaan ya, observasi secara mendalam di lapangan untuk mengungkap di latar belakang itu sangat penting, sehingga ini benar-benar dapat memantik dan menggugat pembaca bahwa hal ini memang sudah sangat mendesak untuk kita lakukan gitu ya. Jadi selanjutnya terkait dengan penelitian yang relevan ya. Jadi penelitian yang relevan ini tentu saya sudah baca ada relasi, ada distingsi. Yang lebih penting lagi adalah novelty ya. Sesuatu yang baru kita tawarkan ya, yang belum diteliti oleh orang sebelumnya itu. Jadi kira-kira aspek apa yang kita tawarkan ya? Ya mungkin banyak yang meneliti tentang manajemen pemasaran jasa pendidikan atau brand image di pondok pesantren. Tetapi dalam konteks ini pondok pesantren yang sifatnya modern ya. Ini punya keunikan tersendiri kalau pondok pesantren modern itu ya. Eh, Kami di semester yang lalu termasuk mengajarkan juga ya manajemen pemasaran jasa pendidikan dan memberikan tugas kepada anak-anak tentang eh, brand brand image lembaga pendidikan yang diteliti. Oh, ternyata itu menarik sekali ya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi video misalnya, dia memvisualkan kondisi internal lembaga pendidikan yang diteliti, kemudian dia narasikan, nah, tentu hal-hal yang positif itu yang dia sampaikan, baru kanalisasinya itu untuk mempublishnya melalui dengan akun YouTube-nya itu ya. Jadi itu salah satu poin penting ya, bagaimana memasarkan brand image di lembaga pendidikan melalui dengan media sosial itu sendiri. Jadi
penekanannya itu sesuatu yang baru ini yang seperti apa yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini. Kemudian kajian teoritisnya, jadi kajian teori itu bukan hanya sekedar untuk menjelaskan sesuatu yang terkait dengan hanya judulnya misalnya, tetapi itu sesungguhnya adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu sesungguhnya punya dua jawaban ya. Jadi ada jawaban teoritiknya dan ada jawaban praksisnya. Jadi jawaban teoritiknya itu tentu di bab 2 kajian teori itu ya. Jadi supaya nanti ketika ingin menjawab rumusan masalah yang akan dinarasikan di dalam bab 5 ya, kalau tidak salah bab 5, itu kita sudah punya bayangan secara teoritiknya di bab 2 itu. Jadi tinggal kita mengelaborasi di lapangan. Apakah di lapangan itu memiliki sesuatu yang punya nilai tambah yang belum pernah dikembangkan secara teoritik dari berbagai referensi. Jadi itu paling tidak kajian teori itu menjadi pisau analisis kita untuk menilai, memahami, membedah tentang objek penelitian di lapangan kita. Jadi itu kajian teoritisnya. Kemudian kerangka pikir, ya, jadi kerangka pikir ini ya tentu tadi juga disebutkan ada grand theory, teori besarnya apa, lalu ada middle teorinya, teori tengahnya, ada teorinya. Jadi teori apa yang kita ingin kembangkan ya misalnya teori pemasaran jasa pendidikan ya. Kalau grand teorinya itu kan ya hanya teori ekonomi atau bisnis misalnya atau ekonomi pendidikan. Kemudian di bawahnya ada teori pemasaran sebagai middle teorinya. Kemudian teorinya adalah pemasaran jasa pendidikan. Lalu di dalam kerangka pikir itu kan ada juga yang disebut dengan subjek penelitian ya. Jadi kelihatan subjek penelitian dan ruang lingkupnya. Atau dalam istilah kuantitatif itu adalah ada variabel dan indikatornya. Gitu ya. Jadi itu tergambar di situ, kemudian ada juga tergambar tentang problem statement ya. Rumusan masalahnya. Jadi kelihatan di situ rumusan masalahnya. Kemudian yang terakhir adalah ada produk ya. Jadi produknya itu adalah brand image-nya gitu ya. Jadi kalau kita ingin urai yang mana produk seperti apa brand image yang kita ingin lahirkan itu ya. Itulah yang bisa kita apa namanya? Kita bisa urai kembali di bawah itu apakah dimensi keilmuannya, dimensi kepemimpinannya atau dimensi jaringan ke masyarakat atau dimensi teknologinya misalnya. Jadi itu brand image-nya yang kira-kira menjadi sasaran kita di dalam pengembangan model manajemen pemasaran itu. Terkait tadi dengan metode penelitiannya, ya, yang digambarkan di dalam bab 3 itu masih sangat elementer ya. Kita butuh kejelasan ya, ketegasan. Apakah metode penelitian itu yang kita harapkan untuk melahirkan apa namanya, melahirkan suatu model ya paling tidak itu ada beberapa pendekatan ya, ada pendekatan R&D, Research and Development, atau metode pengembangan, ada juga eksperimen ya. Jadi ada uji coba produk yang sudah ada kita uji cobakan. Kemudian ada juga yang bersifat grounded theory ya. Jadi kelihatannya di dalam desain penelitian di bab 3 ini yang ditulis oleh Pak Promopendus itu lebih mengarah ke grounded theory ya. Ya, dengan di situ memperkuat tentang case study-nya, studi kasusnya, wawancaranya, observasinya. Nanti dari situ akan merekonstruksi satu bentuk formula ya, bagaimana sistem pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan brand image itu. Jadi itu tinggal dipilih ya. Namun demikian, kalau ingin menghasilkan sesuatu yang benar-benar dapat diuji ya, tapi membutuhkan waktu dan agak sedikit lama dan juga
termasuk energi dan biaya ya. Itu menggunakan R&D. Karena di situ nanti akan dilibatkan berbagai pihak yang terkait, stakeholder di pondok pesantren, termasuk ada juga expert judgment, yakni ada pengakuan dari ahli. Jadi ada ahli pemasaran, ada ahli pendidikan, ada ahli pondok pesantren. Itu kita akan meminta pandangan-pandangannya dan memvalidasi instrumen kita. Jadi kemudian diuji cobakan di lapangan sampai beberapa tahap sampai kepada diseminasi ya, kepada stakeholder. Itu memang sedikit agak lama prosesnya kalau R&D. Kalau misalnya eksperimen, eksperimen itu ketika produknya sudah ada ya, tinggal diuji cobakan. Jadi misalnya model jasa pemasaran, model pemasaran jasa pendidikan itu sudah ada produknya, tinggal mau diuji cobakan. Ya, apa tercapai target atau tidak itu melalui dengan eksperimen. Nah, kalau lebih mengarah kepada pendekatan grounded theory itu lebih melihat dari segi ex post facto-nya ya, sesuatu yang sudah jalan selama ini, kemudian kita datang mengamati, wawancara, mengkaji secara detail dari berbagai kasus-kasus yang ada, kemudian kita coba untuk kumpulkan data yang kita ambil dari lapangan, itu baru kita susun ya. Kira-kira dalam konteks ini Pak Ustaz Muhammad Sen kecenderungannya memilih yang mana itu ya? Kalau untuk R&D-nya, Pak Dokter, mungkin saya agak sedikit ragu karena faktor pertama yaitu tadi lamanya dalam penelitian ini. Seperti itu. Ya, jadi memang kalau dalam settingan di bab 3-nya itu kan kualitatif ya. Jadi kualitatif tinggal dipertajam itu grounded theory-nya ya. Menurut saya pendekatannya grounded theory Ya. tentu dengan melihat yang fakta yang sudah jalan itu ya. Jadi satu program bagaimana bentuk manajemen pemasaran jasa pendidikan di pondok pesantren yang selama ini dia jalankan itu. Jadi itu yang kita coba untuk membaca, mengumpulkan fakta dan data di lapangan, baru kita susun untuk melahirkan sebuah model ya. Jadi itu saya lihat desain penelitiannya seperti itu dan tinggal dipertajam ya kalau mengarah ke grounded theory itu sendiri ya. Jadi nanti sampai kepada analisis datanya ya, bagaimana analisis data kalau menggunakan data grounded theory itu sendiri atau studi kasus ini. Saya kira seperti itu catatan tambahan dari saya dan nanti kita akan melanjutkan diskusi lebih intens terkait dengan ini dan masukan-masukan dari Dewan Penguji. Sekira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat Pak Muhammad Sain? Siap. Dari Tambah pengusaha semangat. selalu, Tambah Prof. semangat, Prof. Hah? Tambah Harus semangat. semangat. Ya, Iya. semangat terus. Ada komentar? Sampai saat ini belum. Oh iya, belum. Berarti sudah paham semua tadi ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh para penguji sebelumnya itu sudah banyak masukan ya, banyak masukan yang dicatat untuk kesempurnaan proposal Anda. Jadi yang penting dalam hal ini kalau proposal itu ya yang harus diperhatikan yang sangat mendasar itu adalah apa ya, membuat latar belakang ya. Jadi latar belakangnya memang itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena membuat latar belakang proposal disertasi itu adalah langkah penting ya dalam merumuskan dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi latar belakang di sini tentu berfungsi untuk memberikan konteks
ya. Kemudian menjelaskan pentingnya topik dan mengidentifikasi celah atau masalah yang ada dalam penelitian sebelumnya. Jadi seperti itu yang harus tampil di latar belakang. Nah, kemudian harus ditulis itu pendahuluan umum, ya. Tentu dalam hal ini yang dimaksud adalah pendahuluan umum tentang topik. Nah, bagaimana mulai membuat atau memberikan pengantar singkat ya mengenai topik penelitian. Nah, jelaskan topik secara umum agar pembaca itu bisa atau mungkin yang tidak akrab dengan subjek yang kita bisa angkat itu, tapi dia memahami di latar belakang ketika dia membacanya. Jadi tidak ada perasaan ambigu. Itu yang harus diperhatikan di dalam membuat latar belakang. Kemudian menjelaskan konteks dan relevansi. Artinya bahwa jelaskan konteks di mana penelitian ini relevan. Ya, sebutkan mengapa topik ini penting dan relevan pada saat ini. Tentu yang kekinian artinya bahwa baik secara akademisi maupun praktisi. Nah, jelaskan semua itu, ya, fenomena-fenomena, kemudian permasalahan yang muncul terkait dengan topik kita. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam latar belakang, karena saya lihat ini latar belakang masalahnya belum mengkerucut. Jadi latar belakang masalah itu adalah ibarat piramida, ya. Piramida terbalik, ya, piramida terbalik. Jadi yang penting di sini kita harus mengidentifikasi celah atau masalah penelitian. Jadi berdasarkan tinjauan literatur yang kita pernah baca bahwa dalam penelitian sebelumnya yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, itu harus ada tergambar di latar belakang. Kemudian menyatakan masalah penelitian. Jadi pernyataan itu ada di dalam latar belakang bahwa masalah spesifik yang ingin saya angkat di dalam penelitian ini atau dalam disertasi ini adalah apa itu. Jadi harus digambarkan itu hubungan masalah ini dengan konteks yang lebih luas dan jelaskan pula mengapa masalah ini penting untuk diteliti. Nah, itu tidak ada tergambar di latar belakang, saya sudah baca dengan baik. Kemudian tujuan penelitiannya harus tergambar juga di latar belakang. Ya, nyatakan tujuan dan penelitian Anda itu, ya. Artinya bahwa tujuan ini harus mencerminkan bagaimana penelitian Anda akan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Jadi ada istilahnya tadi Pak Halik, the solan antara harapan dengan kenyataan itu harus ada di latar belakang, ya. Kemudian apa signifikansi penelitian kita yang kita lakukan? Jelaskan juga kontribusi yang diharapkan dari penelitian Anda, bagaimana hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada bidang keilmuan kita, kebijakan atau praktik yang ada. Jadi mungkin nanti dalam bidang keilmuannya itu adalah bidang keilmuan ilmu agama. Tentu ada kontribusi ke arah sana, ya, ke arah sana. Jadi inilah yang harus diperhatikan, ya, di dalam membuat latar belakang masalah, ya. Jadi proposal disertasi Anda itu akan menjadi kuat dan tentu memberikan dasar yang jelas untuk penelitian yang akan kita lakukan. Jadi itulah tadi struktur atau mekanisme dari latar belakang yang harus kita buat. Jadi tergambar semua apa yang kita mau lakukan ke depannya. Jadi di latar belakang itu sangat menentukan, sangat urgent untuk mendeskripsikan semua apa yang kita pikirkan tentang penelitian ini. Dan itu sudah tergambar juga novelty-nya. Sesungguhnya kontribusi saya apa dari disertasi ini, apa yang ingin saya kontribusikan kepada pesantren itu tadi khususnya.
tentu umumnya pada masyarakat yang ada di Polman. Jadi itu harus tergambar semua, Pak Muhammad Saim. Jadi Ya, Prof. tadi saya lihat masih ada kurang, jadi mungkin bisa nanti ditambal sehingga menjadi sempurna. Kemudian di latar belakang itu harus ada landasan yuridis, harus ada landasan normatif, ya. Artinya yuridis itu yang terkait tentu undang-undang yang terkait dengan judul. Kemudian landasan normatif, baik itu Al-Quran atau hadis, ya tentu terkait dengan judul. Jangan keluar dari itu, karena kita ini adalah output PAI, maka di latar belakang itu sudah tercermin semua itu landasan tadi, normatif maupun yuridis. Jadi tadi rumusan masalahnya juga sudah dikupas tuntas, baik dari Pak Kiai dan seterusnya. Jadi kalau kita berdasar kepada filsafat ilmu, tentu tidak keluar dari itu tadi, ontologinya, ya, ontologi, epistemologinya, dan aksiologinya. Tentu ada keilmuannya yang kita kupas, kemudian ada metodenya, dan ada hasil. Nah, itulah dasar filsafat ilmu kalau membuat rumusan masalah. Jangan keluar dari itu, tidak akan salah. Kalau membuat rumusan masalah pasti akan kuat, ya. Itu tadi 3 dasar. Jadi teluna ya rohanuna, jangan sampai 4, ya. Kita berdasar tadi itu filsafat ilmu. Ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologinya sesuai apa yang disarankan oleh tadi Pak Kiai. Saya kira itu saja yang saya berikan dalam Zoom ini. Mudah-mudahan Pak Muhammad Sain bisa eksis dalam menggarap kembali proposalnya demi kesempurnaan untuk menuju ke lapangan. Silakan hubungi staf Prodi S3. Prodi S3 itu Pak Abdil untuk minta surat penelitian. Ya, izin penelitiannya. Oke. Saya kira demikian. Mungkin ada yang mau dikomentari Pak Muhammad Sain. Double doktor ini Pak Saing Haji. Apa double doktornya? 2 kali sedang kuliah doktor dia juga. Oh iya kah? Ekonomi, Prof. Iya, double doktor. 1 pendidikan dan 1 ekonomi, ya. Alhamdulillah. Itu sekaligus mendayung 2 doktor. Ya. Ya, baik, saya kira demikian seminar proposal ini, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu dulu, saya sapa dulu